Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang mentok. Oke, follow karena sekarang ini tak lihat cukup banyak yang liburan dan juga banyak banget yang liburannya itu ke Korea. Nah, sekarang ini aku lagi ada di Seoul Station dan sebenarnya di video kali ini aku pengen membagikan informasi buat para turis dari Indonesia yang datang ke Korea, cara mempermudah liburan Wololo selama di Korea. Seoul Station ini mungkin merupakan satu tempat yang hampir semua turis dari Indonesia bakal lewat. Kalau misalnya lewat tour dan travel mungkin beda ya karena naik bis. Tapi kalau misalnya datang sendiri backpacker ataupun datang sama temen atau keluarga, kemungkinan karena naik kendaraan umum pasti lewat Seoul Station ini karena juga ada kereta langsung dari airport ke sini. Udah gitu, salah satu hal yang pasti dilakukan oleh polo-polo waktu ke Korea, nggak cuma Korea sih, waktu liburan itu biasanya kita pasti shopping. Di luar makan, shopping ini juga sangat penting karena kita pengen ya atau beli barang-barang di sini ataupun oleh-oleh. Apalagi zaman sekarang skincare-nya Korea ini lagi naik, jadi banyak banget polo-polo yang ke Korea lalu beli skincare di sini dengan harga lokal lalu dibawa pulang ke Indonesia. Nah, di video kali ini aku mau membagikan satu tips yang mempermudah liburan polo-polo. Ya, aku itu sering lihat polo-polo itu pergi ke Myeongdong lalu shopping di situ. Wah, kasihan banget. Kadang itu bawa kayak 5 tas, 7 tas sambil jalan dibawa-bawa, terus ke restoran juga dibawa. Terus tengah-tengah jalan tiba-tiba shopping bag-nya itu sobek karena sekarang ini kan pakai kanvas ya toh. Nah, terus harus dibawa lagi ke tempat penginapan. Sampai penginapan nanti hari H pulang harus dibawa lagi ke airport. Kayak gitu itu menurutku sangat menghabiskan waktu secara tidak efektif. Nah, hari ini aku mau menunjukkan caranya shopping di Korea yang efektif dan mudah. Pengen tahu toh? Langsung tak jelaskan. Ini bisa jadi tempat pertama yang bakal dikunjungi oleh polo-polo waktu mau mulai liburan, atau bisa jadi menjadi tempat terakhir sebelum balik ke bandara. Nah, kalau misalnya polo-polo datang ke sini awal, mungkin polo-polo bisa beli semua hal yang pengen dibeli terlebih dahulu di satu tempat ini. Namanya adalah Lotte Mart Zeta Plex. Yang ini Lotte Outlet, bukan Lotte Mart. Oke, ini Seoul Station Lotte Outlet. Kita perlu jalan sedikit ke arah sana. Oke, kita jalan ke arah sana. Oke. Nah, Lotte Mart yang tak maksud itu bukan yang Lotte Outlet tadi itu, tapi Lotte Mart yang ada di sini. Nah, Lotte Mart Zeta Plex namanya. Jadi ini tinggal jalan, nggak ada berapa tadi, kayak 20 detik itu kita udah nyampe. Dan pintu masuknya juga langsung kelihatan depan sini. Yap, kayak gini kita tinggal masuk. Tempatnya bagus banget. Nah, by the way, alasan pertama kenapa aku merekomendasikan tempat ini adalah tax refund. Dan pasti banyak yang bilang, "Loh, tapi tempat shopping dimanapun loh banyak tax refund." Tapi di sini tax refundnya instan banget, Rek. Nah, seketika masuk di sini, sebelah kananku sekarang ini ada customer service ya toh. Jadi setelah shopping itu bisa langsung dapat tax refund instan di sini. Jadi misalnya polo-polo bawa uang 1 juta, terus misalnya waktu pulang ke Indonesia baru dapat tax refund kan nggak bisa dipakai. Tapi di sini langsung bisa dapat instan tax refund kalau ke counter. Kalau pakai mesin tetap dapatnya nanti di bandara. Kalau di counter itu bisa langsung dapat tax refundnya dan ini bisa digunakan shopping lagi. Alias uang yang polo-polo bawa itu bisa benar-benar maksimal. Nah, sekarang ada tax refundnya, tak tunjukin dalamnya lengkap apa enggak. Jangan-jangan cuma ada tax refundnya ya toh. Kalau udah masuk ke Lotte Mart Zeta Plex ini, polo-polo pasti bisa langsung lihat ini. Kayak gini tempatnya. Ini namanya K-Food Corner atau K-Food Zone. Jadi jajan-jajan yang sering dibeli sama turis itu udah ditaruh di sini semua untuk mempermudah. Dan satu info lagi, Lotte Mart ini bukan supermarket kecil yang abal-abal gitu enggak. Lotte Mart ini termasuk salah satu supermarket terbesar di Korea juga. Jadi terpercaya dan aman. Lihat dan produknya di sini ada apa aja. Tak rekomendasikan juga beberapa produk yang aku suka dan mungkin polo-polo perlu bawa pulang. Jujur banyak banget, jadi ini kalau masalah pilihan ini aku serahkan kepada polo. Tapi yang pertama yang pasti belilah ini susu rasa pisang. Ini di Indonesia juga pastinya ada sekarang, tapi mumpung di sini beliin bawa pulang. Ini enak banget, pasti teman-teman polo rekan kerja semua suka. Oh, hampir lupa ada yang rasa stroberi juga. Berikutnya ini kue bunga pang. Yang ini aku suka banget teksturnya, dia itu lembut, terus isinya itu juga enak banget pokoknya. Ini sering tak makan waktu di Korea juga dan tak harapkan kalau misalnya polo ada ruang di koper bawa pulang yang ini, yang ikan ini. Buat yang nggak terlalu suka jajan karena gula, ada juga yang
zero sugar. Habis itu tentunya kopi. Nah, ini merupakan kopi brand Kanu yang juga dipromosikan sama Gongyu, brand ambassadornya Gongyu banget ya. Yang ini perlu dicoba. Dulu waktu aku tinggal sendiri aku sering banget ya minum Kanu ini. Aku nggak ngira mereka punya japchae. Jadi aku nggak tahu kenapa banyak banget follow teman-teman Indonesia yang suka banget sama japchae. Bahkan waktu ke restoran Korea di Indonesia itu banyak yang pesen japchae. Jadi ya aku sih nggak terlalu suka pesen karena mulai kecil kayak terlalu sering jadi kayak biasa gitu. Nah tapi ini ada yang bentuk mie instan gini, jadi bisa dibawa pulang dan bisa dimasak di rumah. Ini cuma tak rekomendasikan karena kalau misalnya follow beli di sini harganya jauh lebih murah. Harganya 5.980 tapi isi 4 bisa makan 4 kali. Ini semua super perlu dicoba, apalagi bikinnya instan gini. Karena di Korea sendiri kebanyakan waktu aku beli japchae itu banyak yang frozen, tapi yang ini nggak frozen, bener-bener kayak mie instan gini jadi ya. Ada ginseng-ginseng, kalau ini menurutku buat oleh-oleh. Ada ginsengnya juga. Yo, yang ini juga super enak, sungguh. Yang ini super enak, cobain. Kalau misalnya Polo datang di musim cuaca dingin, beliau satu buat jaga-jaga. Ini kayak satu sirup minuman hangat, jadi tinggal tuang sama air panas diaduk. Ini enak banget. Kalau misalnya Polo datang di musim dingin atau mau bawa pulang, enak juga. Gantinya kayak wedang jahe gitu, oke? Diinget. Ini kalau di Inggris kan honey yuzu tea. Oke, mungkin sejauh ini mikirnya lah cuman snack gitu kurang, mas. Saya itu butuhnya skincare. Nah sekarang tak tunjukkan di sini skincare-nya juga banyak banget. Langsung tak tunjukkan, oke? Tak pindah. Mana skincare-nya? Nah sebenarnya seketika masuk, tadi nggak tak tunjukkan sengaja. Seketika masuk di sebelah kanannya ini ada tempat namanya Lobs Plus. Nah ini semua skincare yang Polo suka dan juga suplemen juga ada, ngerti lah ya kesannya kayak apa di Indonesia, kayak brand apa, ngerti kan ya. Jadi di sini mau suplemen vitamin gitu itu juga ada. Terus kebutuhan kayak shampoo, sabun, parfum gitu kan juga semua ada. Dan juga beberapa produk skincare juga ada, kayak mask itu semua ada di sini. Ya kalau di sini tuh nggak pilih-pilih brand, semuanya ada. Banyak banget. Dan juga karena ini Lotte Mart yang gunakan juga banyak orang Korea, harganya itu benar-benar harga asli gitu, bukan kayak dimahal-mahalin karena sengaja banyak turis gitu, enggak. Bagusnya di situ. Jadi Polo beli dengan harga yang sama dengan orang-orang lokal yang ke Seoul Station. Tapi aku yakin pasti ada yang bilang, lu mas tapi masih kurang. Tak tunjukin lagi, oke? Kita ke luar depan sana. Seketika masuk di sebelahnya ini ada satu jajaran yo, semua brand skincare. Holika, Tony Moly, Dosem, yo kayak gini nih, sungguh murah banget tuh. Misha Plus, Nature Republic, Innisfree. Ya, dan juga banyak lagi. Dan mereka juga jual aksesoris kayak gini di sini. Jadi kalau foto bisa. Daripada cuma ngomong, sekarang coba tak beli. Sambil belanja, karena di sini ini benar-benar supermarket. Jadi kalau misalnya Polo mau beli kayak kebutuhan kayak misalnya lupa bawa sampo dari Indonesia ataupun pengen beli sikat gigi gituan, juga semua ada. Bahkan misalnya Polo lapar, ada juga tempat kayak food courtnya di dalam situ. Jadi seketika nyampe ataupun sebelum pulang, ini bisa jadi tempat yang sangat-sangat nyaman untuk dikunjungi. Tak beli beberapa barang dulu ya. Kalau Polo kesini waktu musim dingin pasti banyak strawberry juga, bisa beli di sini. Yo, harusnya ada semua di sini. Ini gitu, ke supermarket lihat makanan jadi gini kan jadi lapar, buahnya lagi kan. Untuk bayar ya bisa juga lewat counter gini, tapi nggak tahu kenapa aku itu lebih suka self check out. Jadi kalau misalnya Polo mau bayar pakai kartu, lebih tak sarankan pakai self check out karena lebih cepat dan juga apa ya, menikmati proses bayarnya juga itu kayaknya lumayan seru. Menurutku loh ya. Oke, waktunya bayar. Cara bayar gampang banget, tinggal klik start, lalu ganti ke bahasa Inggris biar mudah. Polo tinggal milih non-member. Kalau udah kayak gini, tinggal scan produknya. Kalau ini repot, di sini juga ada kayak ginian.
Suaranya beda ya, loh. Kayak gini. Saya ini sekarang tak coba bayar pakai kartu biar sama kayak Volvo, oke? Have you scanned all the items in your cart? Insert your credit card. Please wait. Remove your credit card. Please confirm removal of the anti-theft tag. Di Korea ini plastiknya bayar dan juga plastiknya itu buat buang sampah biasanya. Jadi kalau misalnya butuh tas, beliau yang ini. Kalau nggak mau, tak jadi caranya. Masukkan kembali ke basket atau ke ini. Kalau udah bayar, kan tadi dapat ponnya tuh setelah bayar. Nah, ponnya itu sama paspor, pergi ke sana bisa langsung tax refund. Tapi karena aku warga lokal, saya nggak bisa. Ya, kalau Volvo, please gunakan, oke? Terus di sini pasti banyak tanya, lah nggak ada kreseknya ini terus maunya gimana? Ikutin lah Korea, oke nggak ada kresek nggak masalah. Apalagi gini ini kan biasanya mau dibawa pulang ya toh. Kalau misalnya mau langsung dikonsumsi ya boleh lah beli tas yang tadi itu yang bisa digunakan ulang. Tapi kalau misalnya ini mau dikirimkan atau dibawa pulang ke Indonesia, tak ajarin caranya, oke? Setelah bayar tadi, jalan aja lurus ngikutin jalan ini ada tempat kayak gini. Ada tulisannya Autonomous Packing Stand. Nah, di sini ada yang namanya autonomous packing stand dan juga overseas delivery. Artinya bisa kita pack sendiri dan juga bisa langsung kita kirim ke luar negeri. Nah, di sini kalau dilihat Janet lagi packing. Jadi kalau di Korea ini plastik bayar, terus tas yang reusable itu juga bayar. Tapi kalau dus ini, toh di supermarket ini pasti barang-barangnya masuknya pakai dus ya toh. Dus-dus ini gratis bisa kita gunakan. Jadi barang-barang yang kita beli ini bisa kita langsung pack dalam bentuk dus. Jadi silakan ambil dus yang dibutuhkan sesuai ukuran yang kita inginkan. Oke, jadi barang belanjaan tadi itu kalau di pack dalam dus kayak gini. Tapi sayangnya di sini mereka itu nggak menyediakan selotip sama gunting. Anehnya itu. Jadi katanya kalau mau packing sendiri harus beli gunting sama selotip. Kalau udah kayak gini, tinggal kita tutup, terus selotip dan kita kirim di sebelah sana. Ya, jadi selotip sama tali itu nggak disediakan karena itu bisa mengakibatkan polusi lingkungan katanya. Tapi kalau kayak gini yo agak disayangkan juga ya. Pokoknya ada tempat kayak gini dan kalau kita jalan dikit di sini ada tempat kirim barangnya. Di sini Volvo bisa langsung ngirimkan produknya ini ke rumah. Jadi setelah beli produk langsung tax refund, setelah itu kita bungkus dan langsung bisa dikirim ke rumah. Kalau misalnya belanjaan Volvo nggak banyak bisa dimasukkan ke tas kayak koper, itu nggak masalah. Tinggal kita bawa. Tapi kadang-kadang kita itu belinya kebanyakan. Nah, kalau begitu silahkan dikirimkan di sini. Ini kayaknya menarik banget. Tapi perlu diingat ini bukanya cuma hari Senin, Jumat, dan Sabtu dari jam 10 hingga jam 6. Nah, ini penting banget. Jadi selama perjalanan barang Volvo juga akan perjalanan ke Indonesia. Jadi sampai di rumah mungkin bisa jadi produknya nyampe dulu atau nyampe beberapa hari setelah Volvo selesai liburan gitu. Jadi enaknya gini, Volvo bisa shopping, habis itu bisa langsung di-packing dan bahkan dikirim ke rumah Volvo dengan harga yang sudah tax refund. Ya toh enak toh daripada harus dimasukin ke tas terus tasnya nggak cukup bayar overweight gitu, itu mending Volvo kesini satu stop. Jadi kalau aku sih nyaraninnya kesini di hari pertama beli semua yang dibutuhkan. Kalau nggak di hari terakhir setelah belanja semuanya, lalu Volvo kan udah tahu nih barangnya kelebihan berapa kilo. Nah ngikutin itu sisanya dikirimkan ke sini. Ya memang bisa sih kita bayar overweight di pesawat itu. Kalau jauh-jauh hari mungkin bayarnya lebih murah. Kalau di hari H biasanya per kilo itu bisa 50.000 atau berapa, jadi lebih mahal. Udah gitu harus kita bawa ke bandara, kita check-in sampai situ, kita cari lagi, habis itu harus dibawa pulang. Tapi kalau di sini bisa instan sampai di rumah dan masalahnya di sini itu one stop. Dan Seoul Station ini merupakan tempat yang toh bakal kita lewatin, bukan kayak sengaja ke sana atau gimana. Kalau mau ke bandara kan pasti lewat Seoul Station kalau naik kereta, dan Seoul Station ini jujur tempatnya sangat dekat sama Myeongdong, Hongdae, jadi gak perlu khawatir ya. Sebelum masuk ke sini mungkin Volvo juga bisa ngecek ini ada mesin tax refund kayak gini dan ada bahasa Indonesianya dan bisa ngikutin instruksi yang ada di sini. Menurut gue ini membantu banget setiap shopping lakukan ini secepatnya, karena kadang gini di hari ayo kita mikirnya ya wis lah di airport, ternyata kita agak telat lah, macet atau gimana, jadinya malah keburu-buru akhirnya jadi ya udahlah nggak apa-apa lah tax refundnya nggak usah, toh uangnya kecil. Tapi di sini bisa
lebih awam. Dan sebelum aku benar-benar keluar dari Lotte Mart ini juga tak sampaikan bahwa di sini kita bisa nitipkan tas koper. Jadi kalau misalnya ini merupakan tempat terakhir sebelum Polo-Polo balik ke airport, bisa juga titip dulu di sini, lalu baru mulai shopping. Dan juga buat turis-turis jangan lupa untuk nyoba ngecek di sini setelah bayar, karena mereka itu kadang ngasih kayak gratisan gitu. Kayak tadi itu kita lihat ada kayak snow card, kalau nggak salah itu T-money, jadi bisa digunakan untuk naik bis ataupun kereta di Korea. Jadi kalau hari pertama kesini terus shopping kita langsung dapat T-money, menurutku itu udah mempermudah banget, sungguhan. Dan juga kopernya bisa dititipkan selama itu. Oke, selesai shopping di Lotte Mart. Kalau mau shopping baju-baju juga bisa di Lotte Outlet yang ada pas di sebelahnya itu tadi. Kayak gini tempatnya. Nah, tapi ada satu tip yang juga mau tak bagikan buat polo-polo yang mungkin mau balik bandara dari Seoul Station ini. Tak ajari tempatnya yang bikin perjalanan pulang polo-polo jauh lebih mudah. Oke, jadi ini tempat yang pengen tak tunjukkan. Namanya adalah Airport Railroad and City Airport Terminal. Nah, di sini seperti yang udah tertuliskan di sini, polo-polo bisa naik kereta menuju ke bandara. Ada dua pilihan, ada yang all stop, ada juga yang express train. All stop ini artinya mereka itu bakal berhenti setiap stasiun yang tertulis di sini. Kalau express dia tuh lurus dan cuman berhenti di terminal 1 dan 2. Nah, tak tunjukkan tips bonusnya lagi di sini. Yuk kita turun. Nah, itu tadi ada immigration check ya, toh. Tak tunjukkan. Turun sekali lagi. Nah, setelah turun di sini ada dua pilihan, naik yang express yang ini, oke? Nah, yang ini, di sini caranya gampang banget. Pertama-tama polo-polo perlu beli tiket sesuai jam yang ada. Ini di sini ada mesin ataupun bisa tanya ke orang yang ada di sini, oke? Jadi kalau pakai mesin ya lihat di sini. Jadi prosesnya kayak gini, polo-polo beli tiket dulu di sini, habis gitu masuk lewat belakang sana, lalu check-in di situ. Jadi barangnya dari sini tuh udah check-in, polo-polo tinggal naik kereta ekspres sampai di bandara. Barangnya ini otomatis bakal naik pesawat, jadi udah nggak perlu lagi bawa barang untuk pergi ke tempat check-in, ngantri lagi, nggak usah sama sekali. Tiketnya pun udah dapat di sini, jadi nggak bakal ditinggal. Nah, setelah itu bisa ke immigration yang ada di sini. Kalau udah polo-polo nyampe di bandara itu nanti ada yang namanya express check-in atau express apa. Ya udah tinggal masuk, langsung tinggal masuk ke gate tempat penerbangan, habis itu tunggu di situ. Jadi kayak gitu. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Aku pengen nunjukkan gimana caranya mempermudah liburan polo-polo waktu di Korea. Jadi kalau menurutku lebih baik itu datang di hari pertama, shopping dulu, terus selama liburan beli lagi yang dibutuhkan. Di hari terakhir kesini lagi, cek sekali lagi ada nggak yang perlu dibeli, habis itu di packing, kalau bisa dikirimkan. Kalau nggak, tinggal kesini lalu check-in. Jadi polo-polo tinggal bawa kayak fake ataupun barang-barang yang mau dibawa naik ke pesawat. Yang sisanya ini udah dikirimkan. Jadi kayak gitu, semoga berguna. Jadi jangan lupa mampir Seoul Station ke Lotte Mart Z Outlet. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.